adik-adik semuanya, kali ini kita akan latihan sumatif tengah semester 1 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 6 SD. Nomor 1, apa fungsi utama dari tulang dalam tubuh kita? A. Mengatur kerja organ tubuh. B. Menggerakkan bagian tubuh tertentu. C. Melindungi organ-organ penting dalam tubuh. D. Menyalurkan rangsangan ke otak. Ya, fungsi utama dari tulang dalam tubuh kita adalah ya, C ya. Fungsi yang paling utama, melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Bagaimana sendi engsel bekerja? A. Tulang dapat bergerak ke segala arah. B. Tulang dapat berputar secara bebas. C. Tulang hanya dapat bergerak ke satu arah seperti pintu. D. Tulang dapat bergerak dengan gesekan kecil. Yang tepat adalah C ya. Tulang hanya dapat bergerak ke satu arah seperti pintu. Otot lurik pada tubuh kita berfungsi untuk A. Menggerakkan organ-organ dalam tubuh. B. Memompa darah ke seluruh tubuh. C. Menggerakkan rangka tubuh. D. Mengontrol gerakan yang tidak disadari. Ya, otot lurik ini gunanya untuk menggerakkan ya, tapi menggerakkan ini lebih spesifik adalah menggerakkan rangka tubuh. Jadi C. Di mana sistem saraf pusat berada dalam tubuh manusia? A. Di jantung dan paru-paru. B. Di otak dan sumsum tulang belakang. C. Di otot dan tulang. D. Di kulit dan rambut. Ya, sistem saraf pusat yang ada dalam tubuh manusia ini berada di B ya, di otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pada tubuh kita bertanggung jawab untuk A. Menghubungkan tulang dengan otot. B. Menyampaikan rangsangan dari dan ke otak. C. Melindungi tubuh dari cedera. D. Menghasilkan energi untuk otot. Ya, yang tepat adalah B. Menyampaikan rangsangan dari dan ke otak. Apa peran utama sistem saraf dalam tubuh kita? A. Menghasilkan energi untuk otot. B. Mengatur gerakan berpikir dan menjaga keseimbangan. C. Melindungi organ-organ dalam tubuh. D. Menghubungkan tulang dengan otot. Oke, yang tepat adalah B ya. Mengatur gerakan berpikir dan menjaga keseimbangan. Apa yang terjadi jika sistem saraf terganggu? A. Otot-otot akan menjadi lebih kuat. B. Fungsi dari bagian-bagian tubuh manusia akan terganggu. C. Tubuh akan memproduksi lebih banyak energi. D. Tulang akan menjadi lebih lemah. Oke, sistem saraf ini penting ya bagi fisik maupun rohani kita. Jadi kalau sistem saraf ini terganggu, maka B. Fungsi dari bagian-bagian tubuh manusia akan terganggu. Bagaimana cara mencegah osteoporosis? Osteoporosis. A. Mengkonsumsi kalsium dan vitamin D. B. Menghindari sinar matahari. C. Hanya mengkonsumsi suplemen. D. Mengurangi aktivitas. Ya, cara mencegah osteoporosis adalah A. Mengkonsumsi kalsium dan vitamin D. Ini sangat-sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tulang. Kelainan tulang punggung yang membuat punggung bawah menonjol disebut A. Kifosis, B. Lordosis, C. Skoliosis, D. Osteoporosis. Ya, lordosis ya. Mengapa sinar matahari pagi penting untuk tulang? A. Membuat tulang kuat. B. Menghasilkan vitamin D.
C. Mencegah cedera otot. D. Mengurangi berat badan. Ya, sinar matahari ini menghasilkan vitamin D ya secara alami. Nah, sedangkan vitamin D ini penting bagi tulang kita. Nah, jadi yang tepat adalah B. Nah, ini 10 pertanyaan pertama ini ilmu pengetahuan alam ya, dan yang 10 berikutnya ini ilmu pengetahuan sosial ya, yang sesuai dengan topik yang ada di kelas 6. Bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara untuk mencari rempah-rempah adalah A. Spanyol, B. Inggris, C. Portugis, D. Belanda. Ya, bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara adalah Portugis. C. Apa tujuan utama kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia selain berdagang? A. Menyebarkan agama, mencari kekayaan dan kekuasaan. B. Menjalin persahabatan dengan penduduk lokal. C. Membuka sekolah-sekolah di Nusantara. D. Mencari lokasi wisata baru. Oke, tujuan utama kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah selain berdagang ya. A. Menyebarkan agama, mencari kekayaan dan kekuasaan. Bangsa Eropa yang menjajah Indonesia paling lama adalah A. Inggris, B. Belanda, C. Spanyol, D. Portugis. Ya, bangsa Eropa yang menjajah Indonesia paling lama adalah bangsa Belanda. Adik-adik tahu berapa lama Belanda menjajah Indonesia? Ya, 350 tahun ya, kira-kira 350 tahun atau 3,5 abad. Penindasan yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap Indonesia adalah A. Mengadakan festival budaya, B. Melakukan monopoli perdagangan dan penjajahan, C. Memberikan bantuan ekonomi, D. Membantu pendidikan lokal. Oke, ini jelas ya, berarti yang negatif pilihannya ya. Kalau pilihan 3 lainnya yang A, C, D ini positif. Berarti otomatis B ya. Melakukan monopoli perdagangan dan penjajahan. Berikut terkait Pangeran Diponegoro ya. Jadi kita ada banyak contoh-contoh pahlawan di Indonesia ya pada zaman itu berperang melawan penjajah. Di sini Kakak kasih contoh Pangeran Diponegoro. Apa strategi utama Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa? A. Taktik gerilya. B. Membuat aliansi dengan kerajaan lain. C. Melakukan perundingan damai. D. Meminta bantuan negara tetangga. Ya, yang terkenal ya dari Pangeran Diponegoro adalah strategi terkait A. Taktik gerilya. Apa itu taktik gerilya? Ada yang masih ingat? Ya, taktik gerilya ini serangan ya atau perang yang dilakukan secara mendadak gitu. Apa kesulitan Belanda dalam berunding dengan Pangeran Diponegoro? A. Kekurangan pasukan. B. Penolakan terhadap kompromi. C. Kebutuhan memulihkan kedaulatan. D. Kondisi geografis yang sulit. Kesulitan dari bangsa Belanda ya saat melakukan rundingan dengan Pangeran Diponegoro adalah B. Penolakan terhadap kompromi. Mengapa Perang Jawa disebut The Great War oleh orang Eropa? A. Karena berlangsung lama dan luas. B. Menyebabkan kerugian besar bagi Belanda. C. Menunjukkan semangat perlawanan rakyat Jawa. D. Melibatkan teknologi militer canggih. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Karena berlangsung lama dan luas. Apa faktor penyebab lahirnya pergerakan nasional di Indonesia? A. Kemenangan Pangeran Diponegoro. B. Lahirnya golongan terpelajar. C. Bantuan militer dari negara tetangga. D. Peningkatan kondisi ekonomi rakyat. Ya, lahirnya pergerakan nasional di Indonesia ya. Ini terjadi karena B. Lahirnya golongan terpelajar.
Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan? A. Kekuasaan penuh atas urusan dalam negeri tanpa campur tangan pihak luar. B. Kebebasan berbicara saja. C. Mendapat bantuan negara lain untuk infrastruktur. D. Bergabung dengan federasi negara lain. Oke, kemerdekaan adalah definisi yang tepat. A. Kekuasaan penuh atas urusan dalam negeri tanpa campur tangan pihak luar. Mengatur negara sendiri, bebas melakukan dengan bertanggung jawab mengurus negara sendiri tanpa campur tangan pihak-pihak lain di luar. Oke. Yang terakhir, apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba adik-adik baca. Oke, yang tepat adalah A. Menumbuhkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan, dan menjadikan negara lebih maju. Oke, jadi seperti itu adik-adik untuk latihan soal PTS, UTS, atau sumatif tengah semester untuk IPAS kelas 6. Terima kasih, kita akan lanjut dengan materi-materi belajar di video selanjutnya.